masjidnya Rasulullah tidak semewah ini, tidak sebesar ini, tidak semegah ini. Itu seperti apa? Ukurannya 50 kali 30. Dalam riwayat lain 50 kali 50. Nanti bapak-bapak terutama dan ibu-ibu mungkin bisa melihat di manakah batas masjid Nabi. Tiangnya itu sama semua, cuman yang membedakan bahwasanya nanti di ujung atasnya itu ada latarnya itu adalah warna hijau dan dituliskan tinta emas yang bertuliskan Masjidun Nabi. Hada Masjidun Nabi, itu artinya apa? Bahwa tiang inilah yang menandakan bahwa itulah batas masjid Nabi pada zaman dulu. Paham Ibu? Berapa ukurannya? 50. Ya, ada dua versi ya. Ada dua riwayat. 20-50 kilo. Meter pangkat 2 apa? Meter pangkat 2 kubik apa persegi? Persegi. Bukan kubik. Bukan toyolnya Kubik 3. air ya. Ya. Nah, selain itu Ibu dan Bapak ya, masjidnya Rasulullah itu dulu hanya terdiri dari 4 tiang kurma. Paham? 4 tiang kurma. Hanya terdiri dari 4 tiang kurma. Atapnya itu adalah pelepah kurma. Tahu pelepah kurma Bapak Ibu? Ya. Dan alasnya itu apa? Alasnya itu adalah pasir. Ya, sederhana tidak? Namun kalau sekarang, oh Masya Allah Masjid Nabawi ya. Nah, kenapa kok ada pembesaran seperti ini Bapak Ibu sekalian ya? Karena pertama yang saya akan jelaskan Bapak Ibu sekalian yang inti-intinya saja karena waktunya ini kurang setengah jam insya Allah maghrib ya. Pertama, pada zaman khalifahnya Sayyidina Abu Umar bin Khattab, baru di situ Bapak Ibu sekalian ditertibkan yang namanya Satpam, polisi, segala macam. Apakah pada zaman Abu Bakar tidak ada? Ada, namun belum diadministrasikan. Ya, paham? Kalau diadministrasikan artinya resmi. Nah, resminya itu pada zamannya Umar bin Khattab. Lalu Bapak Ibu sekalian pada zamannya Muawiyah, Utsmani, dan yang lebih condong Bapak Ibu atau lebih banyak melakukan pembesaran pada saat itu yaitu pada zamannya raja. Raja siapa? Yaitu Raja Saud. Ya, ingat bahwa dulu Arab Saudi ini namanya dataran Hijaz atau Jazirah ya Bapak Ibu sekalian ya. Sejak kapan diganti namanya Saud Bapak Ibu sekalian? Ketika yang namanya Saud ini merampas kekuasaan atau memerangi kabilah-kabilah di dataran Hijaz pada saat itu. Sehingga kalau kita lihat Saudi ya ini berasal dari kata Saud. Kalau Ibu dan Bapak lihat tulisan Arabnya Sin, Ain, Waw itu nyatu ya, sehingga bacanya bukan Saudia, Saudiyah. Paham? Sehingga bacanya Saudiyah ya. Sehingga Saudiyah itu diambil dari siapa? Orang yang bisa menaklukkan kabilah-kabilah pada saat itu namanya Saud. Ya, paham? Sehingga disitulah awal mula dinamakan negara Saudi Arabia. Paham Ibu? Paham jelas ya? Jelas, tidak ada perbedaan di situ. Yang kedua Bapak Ibu sekalian ya, apa saja yang dilakukan untuk Masjid Nabawi? Pertama, King Abdul Aziz yang pertama yang namanya julukannya Saud, beliau itu melakukan perluasan di bagian selatan. Tahu selatan Bapak Ibu sekalian dari bagian mana? Sana. Bagian sana sekitar berapa? Sekitar hampir 1000 meter persegi diperluas. Pada zaman Bapak Ibu sekalian King Fahad, baru adanya King Fahad ini Bapak Ibu sekalian sudah dibangun yang namanya ruangan bawah tanah. Paham? Nah, di King Fahad ini Bapak Ibu sekalian sudah dibangun ruangan bawah tanah, sudah dibangun yang namanya payung-payung namun tidak berteknologi. Ya, paham? Namun tidak berteknologi. Pada saat siapa? Pada saat Abdullah bin Abdul Aziz baru yang namanya payung ini ditambah teknologinya, lalu diberikan yang namanya AC kabut. Tahu AC kabut? Ya. Tahu? Ya. Sudah melihat AC kabut? Ya tadi. Biasanya kalau muter-muter ngeluarin air, Ya. ya, itu adalah AC kabut. Yang mana perbandingannya Bapak Ibu sekalian ya? 1:2. Paham? Artinya satu payung ada 2 AC kabut. Ya. Nah, teknologi apa yang diberikan oleh Raja Abdullah Bapak Ibu sekalian? Yaitu pertama, coba perlihat kalau kita di bawah payung itu ada corak hitam. Ada tidak? Ya Ada ada. corak hitam, warna hitam. Coba lihat. Kalau kita di bawah payung ada corak hitam. Sehingga kalau kita Bapak Ibu sekalian di musim panas ya, kita jalan dari hotel, Masya Allah panasnya pol. Namun kalau di bawah payung itu meskipun di bawah payung Bapak Ibu sekalian biasanya di Indonesia meskipun kita ada di bawah teduhan
itu tetap sumuk, betul tidak? Namun di sini tidak, ya tidak sumuk. Karena ada teknologinya. Apa teknologinya? Yang hitam yang wajib itu adalah penyerap panas. Ya. Oh iya, itu adalah ya. Oh, bener ya. Itu adalah penyerap panas Bapak Ibu sekalian. Satu. Yang kedua teknologinya. Ada yang lancip tidak di atas ini? Ya, ada. Itu adalah sensor. Jadi cara nutupnya payung ini bukan remote satu-satu. Kalau remote satu-satu ya pegel Bu ya, artinya sensor. Mana yang lebih panas terlebih dahulu maka dia akan terbuka barengan. Mana yang dingin terlebih dahulu maka akan tertutup barengan, seperti itu Bapak Ibu. Contoh, saya yakin di bagian sana baliknya itu tertutup terlebih dahulu. Ya tidak? Ya. Di bagian sana sudah tertutup terlebih dahulu. Nah, kenapa kalau di sini tidak? Karena di sini masih panas tadi. Ya, seperti itu ya logikanya ya, paham? Paham. Bawah ini adalah menggunakan sensor, bukan menggunakan remote. Ya, Bapak Ibu, paham Ibu ya? Nah, Ibu dan Bapak, Raja King Abdul Aziz ini memperluas sekitar 2 juta meter persegi. Ya, 2 juta meter persegi. Kalau Nabawi ini full, hanya pagar dalam ini sampai di dalam itu full sekitar 2,5 juta. Kalau ininya full 3 jutaan. Paham? Paham? Paham. Jumlah daya tampungnya seperti itu. Ini hanya di area masjid. Bukan lagi yang dihitung dengan yang di jalan sana. Yang di jalan sana nggak dihitung. Cuman di area masjid daya tampungnya sekitar kurang lebihnya 3 juta. Luasnya 2 juta meter persegi. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, raja sekarang ngapain? Raja sekarang lebih ke teknologi. Contoh, area ini Bapak Ibu sekalian ya, pada 2019, 2018, 2017 tidak kosong seperti ini. Area ini dulu banyak hotel, ada museum, salah satu museum ini, Assalam. Dulu bukan di situ tapi di sini. Museum Assalam itu di sini. Kenapa kok dibongkar Bapak Ibu sekalian ya? Kenapa kok dibongkar? Karena Saudi ini Bapak Ibu sekalian lebih memilih membongkar bangunan seperti Movenpick ini, lalu dibayari yang punya, misalnya saya yang punya Movenpick, lalu raja bilang ke saya, Bapak Ibu sekalian, kamu minta berapa untuk saya gusur hotelmu ini? Maka tinggal diucapkan dikasih. Karena negara ini Bapak Ibu sekalian, Masya Allah ya, negara yang sangat kaya raya. Paham Ibu? Paham? Ya. Nah, selain itu Bapak Ibu sekalian, tamu Allah, tamu Rasulullah, kenapa kok dibongkar? Ya untuk ini, untuk memperluas daya tampung atau memperbanyak daya tampung Masjid Nabawi. Nah, King Salman ini atau raja yang berkuasa sekarang ini, mereka itu membuat teknologi yang sangat canggih. Contoh, coba dilihat tiang ini Bapak Ibu sekalian ya. Yang tiang ini semuanya ada sound systemnya tidak? Itu sound system ya. Itu sound system. Itu sound system. Itu sound system. Sound, semuanya sound system. Betul tidak? Betul. Nah, kalau kita di Indonesia, di barat itu ada manten, di selatan ada manten, timur manten, utara manten, hidup bersamaan. Sakit tidak kupingnya? Hah? Sakit tidak? Sakit tidak itu? Ya, sakit ya. Nah, buktikan ketika mau menjelang azan, ibu berdiri di sini. Ketika azan tidak sakit, padahal sekian banyak sound system. Ya, karena itu teknologi yang diberikan oleh yang namanya King Salman. Ya, yang kedua lebih ke pencahayaan. Makanya kalau ibu dan bapak masuk ke dalam ke Masjidil Nabawi, nanti itu ada semacam hiasan gantungan yang mana itu ada plastik atau mika warnanya hijau, merah, biru. Itu adalah pemfilter, ya, pemfilter udara namanya, dan juga mengatur yang namanya cahaya, sehingga kalau kita masuk ke Nabawi itu Bapak Ibu sekalian ya, tenangnya Masya Allah, indahnya Masya Allah, seperti itu ya, paham? Nah,